Baik, kita lanjut ke sesi kita berikutnya tuh storytelling ya. Sebelumnya saya pengen ngobrol sedikit dengan Ibu Purwanti. Selamat sore Bu Pur. Ya, selamat sore. Selamat sore Ibu. Aduh, luar biasa. Sebelum kita mulai, tanya dulu Bu, fit begini, seger begini, lagi di balik awan lah. Itu usia Ibu berapa ya Bu Pur? Baru 80. Wih, ini semua jago-jagoan ini nggak kelihatan, baru 80. Hari ini storytelling. Biasanya kan storytelling tuh kita bercerita, mengingat sesuatu ataupun sharing sesuatu yang bermanfaat bagi diri yang membawakan cerita, dan juga bisa moga-moga menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Hari ini pengen cerita apa Bu Pur? Tentang bagaimana kita berusaha untuk menjadi sehat. Ada bermacam-macam cara tentunya. Dan selama itu satu persatu membawa hasil yang baik untuk menanggulangi keluhan-keluhan setiap saat. Baik. Ya. Ini acaranya juga sempat kita saksikan pada saat tatap muka di hari Rabu minggu lalu, dan saya juga sangat surprise ya melihat show and tell-nya Ibu Pur ini. Nanti kita saksikan, sangat-sangat menarik, dan kita melihat kalau memang beliau share tentang bagaimana cara menjaga kesehatan, kita bisa melihat bagaimana fitnya beliau ini. Nggak kelihatan ya Bu, 80? Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita saksikan dulu, nanti kita bisa ngobrol setelah itu, rekaman dari acara storytelling dari Ibu Purwanti pada saat tatap muka di pertemuan di Yuswa Senior Club hari Rabu lalu. Silahkan diputar rekamannya. Bagaimana di usia saya sekarang 80 tahun. Memberanikan diri untuk bersepeda. Ya, itu adalah memori masa kecil dulu. Tentu kita dulu mengalami semua bersepeda. Tetapi kemudian banyak kendalanya kalau kita sekarang mau bersepeda lagi kan. Nah, saya pun begitu juga. Waktu saya mulai mengatakan kepada anak sama cucu kalau mau bersepeda, semua ribut, takut jatuh, terus mau bersepeda kemana, katanya gitu. Jadi saya bilang, saya ingin bersepeda hanya di kompleks. Di masa pandemi, kepengen ketemu sama tetangga. Jadi kemudian ada cucu keponakan yang datang. Saya diberikan sepeda ini, dipilihkan oleh dia. Terus kemudian dipasang roda penyangga, ya, supaya eyangnya nggak jatuh, gitu. Jadi ini nanti ibu-ibu bisa mencoba juga duduk di sadel ini, nggak usah pergi Bu, duduk di sadel ini, siapapun tidak akan jatuh. Gitu. Ya, ini penyangganya. Begitu. Jadi aman. Saya berkeliling kompleks, kemudian menyapa ibu-ibu tetangga, pakai masker tentunya. Mula-mula waktu pandemi berjauhan, tapi kalau sekarang sudah lebih dekat. Jadi saya bercerita ibaratnya. Sebetulnya kalau bercerita atau membaca buku itu di akhir cerita dulu, gitu. Mengapa saya di usia 80 tahun masih bisa bersepeda? Baik, saya akan mulai ini nanti akan kelihatan bahwa tidak akan jatuh meskipun berhenti, ya.
Terus ada yang keluar ngobrol sama saya gitu, hai gitu. Nah, seneng kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya waktu masih muda sesungguhnya tidak terlalu sehat, ya, karena saya lahir di zaman Jepang. Ibu saya tentunya kurang gizi waktu itu, sehingga memang saya kata ibu sakitan. Namun keluhan saya baru ternyata setelah saya mempunyai anak pertama dan anak kedua. Saya menikah umur 20. Kemudian saya seringkali mengalami, kalau istilah awalnya tuh masuk angin gitu ya. Masuk angin itu kan ternyata memang ada masalah di dalam lambung saya. Jadi pada waktu itu kemudian saya mengatasi masalah itu dengan belajar yoga. Belajar yoga itu tidak menyembuhkan. Prinsipnya ya, saya akan mulai dengan yoga. Apa yoga? Yoga tidak menyembuhkan, namun dia akan mengkondisi tubuh kita agar supaya kita bisa tetap nyaman dengan kelemahan kita. Dalam hal ini, kelemahan saya adalah lambung, dan lambung itu menyebabkan fenomena yang kalau kita rasakan itu masuk angin gitu ya. Sesungguhnya dari lambung itu. Saya kalau sudah mengeluh itu sampai dulu sampai jengking sampai kesakitan gitu. Jadi yoga mengawali bagaimana saya mengatasi itu. Jadi hanya ada beberapa gerakan yoga yang saya lakukan, tidak harus yang aneh-aneh, yang sampai cengkelitan itu ya, nggak usah. Jadi begitu saya melek, saya langsung melakukan yang namanya Pawan Muktasanas. Ya, itu sederhana sekali, kaki hanya ditarik ke sini ke perut, ya, bergantian kedua-duanya sampai nempel beberapa kali, kemudian dua-duanya. Nah, itu biasanya setelah melakukan itu kentut, ya. Nah, kalau kita udah kentut kayaknya perut udah lebih aman gitu ya, ya. Terus kemudian saya seterusnya saya melakukan stretching ala yoga. Tidak bisa saya peragakan di sini semua, tapi semuanya mudah, nggak ada yang sukar sama sekali. Dan beberapa gerakan yang mudah itu ternyata membantu sekali mengatasi keluhan-keluhan saya, sehingga saya tidak harus setiap kali ke dokter. Itu nanti akan menjadi langganan kalau tidak diatasi sendiri. Lalu dengan berjalannya waktu, kemudian saya pernah mengalami cedera di kaki, ya, di terapi, dirawat, lalu selama setahun itu saya harus mengenakan perban kaki kiri, terus agar supaya tendon yang sobek itu terjaga. Nah, dalam pada itu, kata waktu itu saya masih muda, saya nggak bisa diam ya. Saya belajar Tai Chi yang 24 jurus. Mengapa Tai Chi? Karena Tai Chi itu gerakannya lambat sekali dan itu juga disebut moving meditation. Belajar Tai Chi membawa saya kemudian juga ikut di dalam kegiatan perkumpulan itu, di mana pada saat itu saya sudah umur 45 tahun ya. Ada gagasan dari para peminat Tai Chi itu untuk mengusulkan Tai Chi dan Wushu
atau ilmu berkelahi ya, ilmu berkelahi itu sebetulnya bukan ilmu berkelahi tapi ilmu membela diri dimasukkan ke Asian Games karena memang itu belum menjadi nomor yang dipertandingkan di Asian Games tahun 87 itu 1987 ya. Nah kami satu rombongan yang sudah tidak muda lagi berangkat ke Yokohama dan di sana perayaan Tai Chi kami mendapatkan penghargaan. Saya waktu itu berempat mendapatkan medali. Ya. Usaha kami itu untuk mempresentasikan Tai Chi dan ilmu bela diri itu di masyarakat internasional, kemudian terutama Asia, itu ternyata membuahkan hasil karena tahun berikutnya Tai Chi yang masuk ke dalam kategori Wushu ya, itu dipertandingkan di Asian Games. Tetapi yang berangkat tentu saja atlet-atlet muda, bukan lagi yang sudah senior-senior kayak kami. Dan alhamdulillah sampai sekarang nomor itu tetap dipertandingkan di Asian Games. Ya. Dan untuk diri saya sendiri itu juga Tai Chi memang prinsipnya moving meditation, gerakannya lambat, tetapi kalau dalam istilah Cina itu disebut yang dan yin itu harus seimbang. Dengan itu saya memperoleh keseimbangan juga dalam kesehatan saya, dan juga filosofinya adalah dalam Tai Chi bahwa apapun yang lentur itu yang akan bertahan. Kalau yang kaku tidak akan bertahan. Lentur artinya siap menghadapi perubahan. Karena itu filosofi itu akan berlaku juga sampai kita usia ini. Kalau kita selalu tanggap terhadap perubahan, kita akan terus bahagia. Kalau kita selalu mengingat, oh dulu seperti ini, sekarang begini, kita nggak akan pernah bahagia. Jadinya begitu ya. Jadi apapun yang terjadi sekarang ini kita anggap sebagai perubahan yang membuat kita ini menjadi bahagia. Itu Tai Chi. Kemudian setelah berapa lama saya latihan Tai Chi yang cukup intens, karena itu ada yang 108 jurus dan dilakukan bolak-balik ya. Pinggul saya yang gak kuat karena Tai Chi itu mendak kan ya. Nah, kemudian saya beralih berenang. Saya tinggal saya di Cipete, saya berenang di Citos, dan sampai sekarang sudah kira-kira 35 tahun saya berenang di situ. 2 kali seminggu. Dan di masa pandemi itu saya hanya berhenti 3 bulan karena tutup. Begitu buka saya langsung nyemplung lagi, dan kolam itu sepi. Ya, sepi karena semua takut. Jadi saya menikmati kolam yang luas itu, yang 50 meter, itu berdua dengan anak saya. Kalau sekarang umpamanya ada yang bertanya, kenapa saya berani keluar untuk nyemplung ke kolam renang? Karena saya yakin klorin itu di airnya itu tentu akan mematikan virus COVID, dan saya yakin sekali virus COVID tidak akan hidup di sinar matahari. Saya yakin sekali. Karena saya baru nyemplung setelah jam 10. Jam 10 saya nyemplung sampai tengah hari, jam 12. Mengapa? Juga setelah berenang, saya melakukan latihan-latihan yang diberikan oleh trainer saya. Karena saya memang ada masalah dengan lutut dan pinggul. 12 macam latihan. Jadi paling enggak saya ada di kolam renang 1,5 jam. 1,5 jam. Selama pandemi tidak pernah berhenti. Bahkan sekarang setelah orang mulai berdatangan, saya agak segan juga gitu. Jadi saya menunggu mereka itu sudah pulang, baru saya nyemplung meskipun tengah hari. Mungkin jadi kulit saya agak gelap, tak apa-apa. Yang penting sehat, betul gitu.
Tapi nggak hitam banget kan ya saya. Boleh nanti nyanyi hitam-hitam manis ya Bu ya. Gitu. Nah, kemudian di samping renang, saya melakukan yang disebut bioenergy power. Ya, itu olah napas. Olah napas itu beberapa tahun yang lalu dipopulerkan oleh Bapak Dr. Hari Angga dari Bandung. Ya. Mungkin sudah pernah saya mendengar, ya, pernah, dan sekarang itu masuk ke dalam kegiatan KOMI juga, ya, KPI itu dipopulerkan juga oleh Germas gitu. Tetapi saya melakukan bioenergy power itu sendiri. Mengapa saya juga menekuni olah napas itu? Olah napas itu setiap hari saya mendapatkan asupan ATP, ada yang disebut adenosin trifosfat ya. Menurut teori di dalam buku itu asal mulanya orang sakit karena pas kehabisan ATP atau kurang sekali ATP-nya, mulai kemudian timbul kelemahan yang menyebabkan mungkin apapun bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Jadi saya memang cukup rajin melakukan itu olah napas. Ya. Nah, kemudian saya juga mendengar bahwa di dalam pelajaran bioenergy power itu disebut bahwa semua olahraga, semua olah tubuh itu letaknya ada di urutan ketiga. Jadi yang nomor 1 itu kita harus membenahi bagaimana cara kita berpikir. Nomor 1, kesehatan itu berawal dari pikiran yang harmonis, pikiran yang tidak dipengaruhi oleh keadaan yang membuat kita stres dan sebagainya. Meditasi itu menawarkan cara-cara latihan untuk membina pikiran yang harmonis. Dengan pikiran yang harmonis itu kita berusaha menyehatkan badan. Terus ada lagi yang tidak ada di dalam teori lain, bahwa dengan meditasi itu, meditasi kesehatan maksud saya ya, itu kita membuang reaksi buruk dari setiap memori yang kita jumpai. Semua memori itu bisa menyebabkan reaksi buruk pada seseorang yang lain tidak. Ya. Nah, ini ada uraiannya tersendiri, nanti panjang sekali. Tapi itu garis besarnya mengapa saya kemudian menambahkan meditasi itu di dalam urutan pertama, membina pikiran yang harmonis, pikiran yang seimbang, sehingga hormon semuanya juga akan seimbang. Kemudian yang kedua, dalam urutan bagaimana kita membina kesehatan itu adalah asupan makanan yang sehat. Itu harus. Nah, itu tentu ada bahasa tersendiri mengenai makanan sehat. Ya. Baru ketiga itu olahraga. Gitu. Walaupun nanti saya mengawali dengan olahraga, tetapi kemudian saya menjumpai itu ada di dalam urutan ketiga. Nomor 1, pikiran kita dulu yang harus dibenahi. Gitu. Jadi meditasi kesehatan yang saya pelajari itu berasal dari Bapak Merta Ada dari Bali. Saya ikut latihan itu di klinik sudah muncul, ya, dan sampai sekarang saya lakukan. Nah, kemudian setelah itu semua saya lakukan, saya masih ingin keluar karena ingin berkunjung ke para tetangga, sama Dewi. Itulah mengapa saya kemudian memutuskan untuk bersepeda. Nah, itu ceritanya. Ya. Karena itu tadi saya mengawali dengan penutupan cerita, sekarang juga saya mengakhiri dengan penutupan cerita tentang sepeda. Saya kira mungkin dongeng saya cukup ya untuk hari ini, karena nanti masih kalau mau dibahas satu persatu panjang.
Ya, mulai dari yoga, tai chi, berenang, terus kemudian bioenergy power, meditasi sendiri itu ada uraiannya sendiri-sendiri. Ya, baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya cintai, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat. Dan satu hal yang juga perlu saya kemukakan di sini adalah bahwa saya bersyukur sekali bahwa dari awal saya itu dikaruniai kelemahan. Itu awal dari perasaan syukur saya itu membawa berkah sampai sekarang. Sebab kalau dari awal saya itu tidak dikaruniai kelemahan, mungkin saya sombong, merasa hebat gitu. Karena saya merasa lemah, saya merasa harus bekerja terus-menerus sampai sekarang, tidak pernah berhenti untuk bisa tampil hebat dalam orang ini. Jadi perasaan syukur itu yang harus kita setiap kali harus kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali dengan saya lihatkan, saya bersyukur bahwa saya lahir dengan kelemahan. Luar biasa Ibu Pur, 80 tahun dengan naik sepeda ya. Itu salah satu kegiatan, di samping ada kegiatan lainnya tadi apa, berenang lah, tai chi, yoga, meditasi, luar biasa. Salut Ibu Pur, kisah yang sangat inspiratif dan pasti memotivasi saya sendiri dan semoga yang lain juga. Tipsnya adalah tetap bersyukur sehingga itu menghasilkan suatu pemikiran positif ya. Terhadap kelemahan itu bukan suatu kekurangan, tapi itu jadi pemicu untuk berupaya menjadi sehat dan bugar. Luar biasa. Amin. Terus buat Ibu Purwanti. Ini salam sehat Ibu. Ya, Cukup. terima kasih sekali atas perhatian semua para pemirsa. Akhirnya tetap semangat dan tetap sehat. Semangat dan sehat. Terima kasih sekali lagi Bu Purwanti.